Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani rahimakumullah. Kali ini kita mengupas sedikit kisah perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah dan pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menurut riwayat Ibnu Athir dan Ibnu Hisham adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya. Beliau sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Ketika mendengar tentang kejujuran Nabi SAW dan kemuliaan akhlaknya, Sayyidah Khadijah mencoba memberi amanat kepada Nabi SAW dengan membawa dagangannya ke Syam, yang mana sekarang menjadi negara Palestina, Syria, Lebanon, dan juga Jordania. Sayyidah Khadijah membawakan barang dagangan yang lebih baik dari apa yang dibawakan kepada orang lain. Dalam perjalanan dagang ini, Nabi SAW ditemani Maisarah, seorang kepercayaan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW menerima tawaran ini dan berangkat ke Syam bersama Maisarah, meniagakan harta Sayyidah Khadijah. Dalam perjalanan ini, Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda, sehingga kepercayaan Khadijah bertambah terhadapnya. Selama perjalanan tersebut, Maisarah sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Semua sifat dan perilaku itu dilaporkan oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tertarik pada kejujurannya, dan ia pun terkejut dengan keberkahan yang diperolehnya dari perniagaan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah kemudian menyatakan hasratnya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan perantara Nafisa binti Muniyah. Nabi SAW menyetujuinya. Kemudian Nabi menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Setelah itu mereka meminang Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW dari paman Khadijah, Amr bin Asad. Ketika menikahinya, Nabi berusia 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah pernah menikah 2 kali. Pertama dengan Atik bin Aid At-Tamimi, dan yang kedua dengan Abu Halah At-Tamimi, namanya Hindun bin Zurar. Ikhwani rahimakumullah. Dari sedikit kisah tersebut kita bisa mengambil beberapa ibrah, yakni usaha menjalankan perniagaan Sayyidah Khadijah ini merupakan kelanjutan dari kehidupan mencari nafkah yang telah dimulainya dengan menggembala kambing. Hikmah dan ibrah mengenai masalah ini telah kami jelaskan sebagaimana pada pembahasan terdahulu. Mengenai keutamaan dan kedudukan Sayyidah Khadijah dalam kehidupan Nabi SAW, sesungguhnya ia tetap mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sepanjang hidupnya. Telah disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidah Khadijah adalah wanita terbaik pada zamannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid." Sebaik-baiknya wanita langit adalah Sayyidah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di bumi adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah, wa inni lam udrikha." Qalat, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul ursilu biha ila asdiqai Khadijah." Qalat, "Fa'aghdabtuhu yawman faqultu Khadijah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad ruziktu hubbaha." Muttafaqun alaih. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada Khadijah, sekalipun aku tidak pernah bertemu dengannya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, beliau berpesan, "Kirimkan daging kepada teman-teman Khadijah." Pada suatu hari aku memarahinya, lalu aku katakan, "Khadijah." Nabi SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya aku telah dikaruniai cintanya Khadijah." Ikhwani rahimakumullah.
sehubungan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah. Kesan yang pertama kali didapatkan dari pernikahan ini ialah bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak memperhatikan faktor kesenangan jasadiyah. Seandainya Rasulullah sangat memperhatikan hal tersebut, sebagaimana pemuda seusianya, niscaya beliau mencari orang yang lebih muda atau minimal orang yang tidak lebih tua darinya. Tampaknya Rasulullah SAW menginginkan Sayyidah Khadijah karena kemuliaan akhlaknya di antara kerabat dan kaumnya, sampai ia pernah mendapatkan julukan Afifah Thahirah, yaitu wanita yang suci pada zaman jahiliyah. Pernikahan ini berlangsung hingga Sayyidah Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun. Sementara itu Rasulullah SAW telah mendekati usia 50 tahun tanpa berpikir selama masa ini untuk menikah dengan wanita atau gadis lain. Padahal usia antara 20 sampai 50 tahun merupakan masa bergejolaknya keinginan atau kecenderungan untuk menambah istri karena dorongan syahwat. Akan tetapi ikhwani, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah melampaui masa tersebut tanpa pernah berpikir bagaimana telah kami katakan untuk memadu Sayyidah Khadijah. Seandainya beliau mau, tentu beliau akan mendapatkan istri tanpa bersusah payah menentang adat atau kebiasaan masyarakat. Terlebih lagi, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah yang berstatus janda dan lebih tua darinya. Hakikat ini akan membungkam mulut orang-orang yang hatinya terbakar oleh dendam kepada Islam dan kekuatan pengaruhnya dari kalangan misionaris, orientalis, dan antek-antek mereka. Mereka mengira bahwa tema pernikahan Rasulullah SAW akan dapat dijadikan sasaran empuk untuk menyerang Islam dan merusak Nabi SAW. Dibayangkan bahwa mereka akan mampu mengubah citra Rasulullah SAW di mata semua orang sebagai seorang seks maniak, na'udzubillah, yang tenggelam dalam kelezatan jasadiyah. Ikhwani, para misionaris dan sebagian besar orientalis adalah musuh-musuh bayaran terhadap Islam yang menjadikan penikaman agama Islam sebagai profesi untuk mencari nafkah. Adapun para murid mereka yang tertipu kebanyakan memusuhi Islam karena taklid buta, sekedar ikut-ikutan tanpa berpikir sedikit pun, apalagi melalui kajian. Permusuhan mereka, para murid-murid orientalis terhadap Islam, tak ubahnya seperti lencana yang digantungkan seseorang di atas dadanya, sekedar supaya diketahui orang keterkaitannya dengan pihak-pihak tertentu. Seperti diketahui, lencana itu tidak lebih sekedar simbol. Karena itu, permusuhan mereka terhadap Islam tidak lain hanyalah simbol yang menjelaskan identitas mereka kepada semua orang, bahwa mereka bukan termasuk dari bagian sejarah Islam, dan bahwa loyalitas mereka hanyalah sekedar lencana yang menjelaskan identitas diri mereka di tengah kaumnya, bukan suatu hasil pemikiran untuk pengkajian atau argumentasi. Ikhwani rahimakumullah, mungkin cukup di sini kajian kita sekilas tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dan mengambil hikmah darinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.